kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Sehat-sehat, dahsyat luar biasa, amin. Mari kita bersyukur terus kepada Tuhan. Jangan pernah lupa bersyukur. Sebagaimana kita jangan pernah lupa makan, amin. Kalau kita bersyukur, roh kita sedang makan, haleluya. Kalau makan terus roh itu, maka roh itu akan kuat, sehat. Kalau kita sehat dan kuat, maka dia akan kuat dan sanggup menjadi landasan segala berkat. Landasan itu adalah tempat menaruh roh atau berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita. Kita baca Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 6. Mari kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, kita bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah mendidik kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita tulus dapat percaya di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terwujudlah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam bagian dengan kasih-Nya. Amin. Amin. Sekali lagi, amin. Amin. Kita lihat judul daripada pembacaan kita ini. Ibu bapak boleh lihat di situ, kekayaan orang-orang yang terpilih. Ibu bapak adalah orang-orang yang terpilih. Kalau kita boleh ada duduk di sini beribadah kepada Tuhan, itu adalah berkat di mana kita orang-orang yang dipilih ada di sini. Amin. Semua orang yang di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang terpilih. Jadi Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kita menjadi orang percaya bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian, atau karena kita kaya, seperti nyanyian kita, bukan karena, dan seterusnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kepandaianmu kau dipilih, tetapi tergantung dari kemurahan Allah, kasih karunia. Sebab banyak orang pintar tahu semua Alkitab, hafal Alkitab, kuasai Alkitab, tahu siapa Yesus, tahu silsilah Yesus,
tahu di mana rumah Yesus dulu, tahu semua tentang iman-iman kekristenan, tetapi tidak mau percaya. Dan itulah orang-orang Yahudi. Kalau nanti ibu bapak pergi jalan-jalan ke Yerusalem, ibu bapak akan dituntun oleh guide. Guide-guide ini tahu semua tentang Yesus, tahu semua tentang apa yang tertulis di dalam Yesus, tetapi mereka tidak pernah mau percaya kepada Yesus. Begitu pula ada banyak orang-orang pintar di dunia ini yang beragama lain dengan kita, tahu semua Alkitab, bahkan mereka lebih pintar dari para pendeta, tetapi mereka tidak menjadi orang percaya karena Roh Kudus tidak memilih mereka. Amin. Oleh karena itu bersyukurlah kita menjadi orang-orang percaya. Ibu bapak bersyukur menjadi orang percaya. Itu adalah pilihan Tuhan. Dan kalau kita melihat di sini bahwa orang yang terpilih itu adalah orang kaya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Orang yang terpilih adalah orang kaya. Kita kaya. Kita memiliki kekayaan. Orang kaya katakan amin. Amin. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Jadi kita ini yang terpilih ini adalah orang kaya ibu bapak. Kenapa kita disebut orang kaya? Kenapa orang-orang yang terpilih itu disebut orang kaya atau memiliki kekayaan? Karena mereka memiliki berkat. Seseorang bisa disebut orang kaya karena dia memiliki banyak berkat. Itu kan? Gereja disebut gereja kaya, jemaat disebut jemaat yang kaya kalau memiliki banyak berkat, memiliki banyak harta, memiliki banyak rezeki, memiliki banyak penghasilan, memiliki bermacam-macam barang-barang berharga dan hal-hal yang berharga di hidupnya, maka dia disebut orang kaya, perusahaan kaya, gereja kaya, keluarga kaya karena memiliki berkat. Lalu kita pun yang terpilih ini, yang terpanggil dan yang terpilih ini memiliki kekayaan karena Tuhan mengaruniakan kepada kita segala berkat. Jelas dituliskan di situ. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Amin. Segala berkat rohani yang tersimpan, segala berkat rohani di dalam sorga. Nah ini, itulah makanya disebut orang yang terpilih itu kaya, memiliki kekayaan karena Tuhan mengaruniakan kepada dia segala berkat. Dan bahkan masih ada lagi yang tersimpan di sorga. Ibu bapak senang? Sepertinya ibu bapak tidak senang dan kurang yakin bahwa kalian orang kaya. Nah, so yakin dohamu? Ragu-ragu dohamu. Kita ragu, tetapi Tuhan tidak ragu. Makanya firman Tuhan katakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Tetapi kita orang-orang yang terpilih tidak percaya dan merasa tidak diberkati. Jadi orang-orang yang terpilih itu diberi Tuhan berkat rohani di dalam sorga.
Nah, di sini Tuhan sepertinya salah. Mengapa yang diberikan berkat rohani? Salah Tuhan ini ya. Apakah Tuhan tidak sanggup memberikan kepada kita berkat jasmani sehingga kita benar-benar disebut orang-orang kaya yang terpilih? Tetapi yang Tuhan karuniakan kepada kita di sini bukan berkat jasmani, tetapi segala berkat rohani. Apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Tuhan tidak punya berkat itu? Jadi ibu bapak saudaraku sekalian, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan pertama sekali menyodorkan, mengaruniakan, menawarkan segala berkat rohani bagi kita. Bukannya dia tidak sanggup memberikan berkat jasmani, tetapi yang pertama Tuhan tawarkan, Tuhan berikan, memenuhi hidup kita bukan berkat jasmani, tetapi segala berkat rohani. Kalau kita mau menerima berkat rohani, maka kita pun akan menerima berkat yang lain. Jadi intinya adalah bahwa kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Karena yang terbaik itu adalah datangnya dari sorga. Kalau dikatakan berkat rohani di dalam sorga, itu artinya adalah berkat yang terbaik. Jadi segala yang terbaik akan diberikan Tuhan kepada orang-orang pilihannya, yaitu saudara dan saya. Sorga menunjuk kepada yang terbaik, yang tertinggi, yang termulia, yang terbesar, yang tak tertandingi. Itulah yang datang dari sorga. Apa yang ada di dunia ini dibandingkan dengan yang ada di sorga, dunia ini dengan segala kekayaannya tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita terlebih dahulu apa yang ada di dunia ini, yaitu berkat jasmani. Tetapi dia pertama-tama mengaruniakan kepada orang-orang pilihannya berkat rohani yang datang dari sorga, artinya yang terbaik. Mungkin ibu bapak berpikir, bukan itu yang kami perlukan sekarang Pak Pendeta. Bukan berkat rohani yang kuperlukan dalam hidup ini, tetapi berkat jasmani. Kalau begitu protes saja Tuhan, jangan protes saya. Amin. Protes saja Tuhan. Salahnya kau Tuhan. Bukan berkat rohani yang kami butuhkan saat ini. Sebagai bukti bahwa kami adalah pilihan-Mu. Bukan berkat rohani itu yang kami perlukan, tetapi berkat jasmani. Bilang sama Tuhan ya. Jangan sama saya ya. Saya hanya penyambung lidah Tuhan. Jadi jangan kita balik. Apa rumusnya? Masih tahu rumusnya? Di mana rumusnya? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan rumus dari pendeta, bukan rumus dari gereja, tetapi rumus dari sorga. Memang selalu yang dari sorga ini aneh-aneh, tidak masuk di otak. Ya kan? Yang dari sorga ini memang selalu membingungkan, bertolak belakang dengan yang dari bumi. Yesus berkata, bila pipimu yang kiri ditampar atau yang kanan ditampar, kasih yang kiri atau kasih yang kanan lagi. Kan bertolak belakang
dengan apa yang ada di dunia. Bila kamu punya 2 helai baju, kasih 1 kepada yang tidak punya baju. Itu kan bertentangan dengan pikiran manusia. Tetapi itulah rumus yang dari sorga, bahwa kepada orang-orang yang dipilih, Dia mengaruniakan berkat, sehingga orang-orang yang terpilih itu memiliki kekayaan. Dan apakah berkat yang Tuhan berikan, berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Ayat 4. Kekayaan orang-orang yang terpilih adalah karena memiliki dan menerima segala berkat rohani dari Tuhan. Yaitu yang pertama, di mana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Inilah berkat rohani. Inilah kekayaan kita, bahwa kita dipilih. Kita telah dipilih. Allah memilih kita. Bukankah itu berkat, Ibu Bapak? Kalau saudara dipilih menjadi ketua kelas, berkatkah itu atau tidak? Kalau dipilih menjadi ketua regu, ketua kompi, berkat atau tidak? Kalau Allah memilih kita menjadi kepala desa, berkat tidak? Dipilih menjadi PNS, berkat? Dipilih menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, berkat atau tidak? Itu berkat-berkat yang dari dunia, di mana manusia yang memilih, tetapi kita, Allah yang memilih. Itu adalah berkat, itu adalah sebuah kekayaan. Nggak enak Tuhan, nggak enak lah kalau dipilih Tuhan. Yang enak itu dipilih rakyat. Itu yang enak kan? Kalau Tuhan yang memilih, apalah itu? Begitulah sempitnya pikiran manusia, sehingga banyak yang tidak bersyukur atas pemilihan Tuhan atas dirinya. Dia tidak bersyukur menjadi orang Kristen, tidak bersyukur menjadi anak Tuhan, tidak bersyukur menerima iman di dalam Kristus Yesus, sehingga mengerjakan keselamatannya dengan raus-raus. Dan inilah berkat yang pertama, di mana Tuhan Allah memilih kita. Dan yang kedua, Tuhan Allah menentukan kita menjadi anak-anaknya. Bukankah itu suatu berkat? Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha dan apapun yang kita lakukan kita menjadi anak-anaknya, tetapi langsung saja, sendirinya saja Allah rela menjadikan kita anak-anaknya. Kita yang banyak dosa ini, kita yang kotor dan bau ini, tetapi Allah rela menjadikan kita anak-anaknya. Itu adalah berkat. Itu adalah berkat. Tuhan menempatkan kita di tempat yang menerima berkat. Tujuannya supaya kita menjadi berkat. Jadi kalau kita diberkati,
Kita jangan hanya puas sampai diberkati saja. Banyak anak-anak Tuhan kalau sudah diberkati puas, tidak mau lagi menjadi berkat. Tetapi sesungguhnya anak-anak Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Seperti Abraham yang dipanggil dan dipilih Allah, di mana Allah berkata, "Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Dan olehmu semua bangsa menjadi berkat." Jadi kita dipilih, kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Bersyukurlah ibu bapak. Bersyukurlah kalau kita dipilih oleh Tuhan. Kalau orang-orang yang dipilih itu berarti adalah orang-orang yang istimewa, bukan? Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang istimewa. Berarti kita adalah orang-orang yang istimewa. Jadi kepada orang-orang yang istimewa, Tuhan juga kasih berkat. Dan bukan hanya berkat jasmani yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukan hanya berkat rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau kita mau menerima berkat rohani itu, di mana kita mau menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita mau dipilih, kita mau dikuduskan, kita mau disucikan. Ayat 4, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipilih, kita dipisahkan supaya kita kudus. Kalau kita mau dipisahkan Tuhan, supaya kita kudus, supaya kita terpisah dari dunia ini, sehingga kita tidak bercacat celah. Dan yang kedua, kita mau menjadi anak-anaknya. Kita rela menjadi anak-anak Tuhan. Seperti dalam ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kalau kita mau menerima kedua berkat ini, Tuhan juga mengaruniakan berkat yang lain. Tuhan juga menyediakan berkat yang lain, yaitu berkat-berkat yang kita perlukan dalam hidup ini. Ibu bapak percaya? Masalahnya sekarang yang tidak maunya kita dikuduskan. Masalahnya sekarang kita tidak mau dipisahkan Tuhan. Kita tidak mau dipilih. Kita tidak mau dipanggil. Kita tidak seperti Abraham. Abraham mau dipisahkan, mau dipilih, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan ibu bapak, meninggalkan semua yang ada di sana. Itulah kita tidak mau dipilih, tidak mau dipanggil, tidak mau dipisahkan, bahkan kita tidak mau menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita merasa rugi kalau menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita mau, berkat yang lain juga Tuhan sediakan, yaitu berkat segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita buka 2 Petrus 1 supaya ibu bapak mengerti dan bersemangat bahwa ada juga berkat yang lain selain berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. 2 Petrus 1
ayat 2 mulai. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah berkat itu, yaitu segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Amin. Jadi Dia juga menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Itulah berkat-berkat yang kita perlukan, yang berguna dalam hidup kita. Ibu bapak membutuhkan itu bukan? Kita semua membutuhkan itu bukan? Kita semua membutuhkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Tetapi ini harus saya ulangi lagi. Tetapi segala sesuatu yang berguna yang telah berikan kepada kita itu hendaklah menjadikan hidup kita saleh. Itulah sebabnya dikatakan di situ, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu harta, materi, ilmu, dan segala macam, akan kita gunakan untuk hidup yang saleh. Saleh itu adalah beribadah, orang yang beribadah. Artinya berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita, harus membuat kita semakin hidup saleh. Jangan membuat kita semakin berdosa. Jangan berkat yang kita terima dari Tuhan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Amin. Ibu bapak menerima berkat banyak dari Tuhan. Banyak uang dikasih Tuhan. Pakailah itu untuk beribadah. Amin. Pakailah itu untuk menjadikan hidup kita semakin saleh. Seperti Bapak Saleh. Saleh sekali orangnya. Jangan kita gunakan berkat-berkat itu untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kita buat berkat-berkat itu uang kita membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Ibu bapak punya uang banyak, bulu gudang dohe pengmu basang laham beli dia menonton. Ya kan? Kenapa ibu bapak tidak pergi beli? Kan banyak uangnya. Tiket 300 paling sedikit. Pergilah. Gak mau kalian? Berarti kalian orang saleh semua. Haleluya. Orang saleh kalian, saya salut. Banyak orang keluarkan uang banyak-banyak supaya jauh dari Tuhan. Charter mobil, beli makanan, apa lagi, biayai orang. Tapi untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak beribadah, ini contoh kecil yang kita tidak sadari. Keluarkan uang banyak-banyak, tetapi tujuannya tidak ada. Tidak ada manfaatnya untuk Tuhan. Ya. Justru menambah dosa,
menambah murka Tuhan. Makanya Tuhan murka sama si Yunus. Tahu si Yunus? Tuhan panggil dia, hambaku, pergi kau berkhotbah kau ke Niniwe, pergilah kau. Tapi dia tidak mau. Dia lari dari hadirat Tuhan. Yunus dalam Yunus pasal 1 dan 2 berkata, Yunus pun mengeluarkan uang membiayai perjalanannya untuk lari dari hadirat Tuhan. Maka Tuhan marah. Tuhan pun mendatangkan ombak, mendatangkan gelombang, menghancurkan kapal, hampir tenggelam. Untung dia segera sadar. Kalau dia tidak sadar dan tidak mengaku, orang lain pun akan kena imbasnya. Bukan hanya Yunus yang dalam bahaya, semua orang-orang di sekitarnya jadi bahaya. Bahaya kalau kita gunakan berkat-berkat itu untuk jauh dari hadirat Tuhan. Amin, Ibu Bapak. Di sini Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau tadi di dalam Efesus Dia sudah menganugerahkan kepada kita berkat rohani, sekarang di dalam 2 Petrus 1 ini Dia mengaruniakan kepada kita janji-janji, berkat rohani dan berkat jasmani. Janji-janji, pengharapan-pengharapan, bukan yang murahan, tetapi yang berharga, bukan yang kecil, tetapi sangat besar. Amin. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Jadi semua ada disediakan Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak, apa dorongan Petrus kepada kita semua? Karena sekarang kita sudah tahu bahwa Tuhan mengaruniakan yang luar biasa bagi kita. Apakah dorongan Petrus bagi kita? Apakah dorongan firman Tuhan bagi kita? Ayat 5, 2 Petrus 1 ayat 5. Inilah yang harus kita lakukan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Amin. Ibu Bapak berusaha? Berusaha dohamu namar Tuhanon. Sungguh-sungguh dohita namar Tuhanon manangdang. Terus terang mahamu. Unang-unang itu tutupi. Dan goi bermuka dua. Terus terang saja. Petrus berkata, justru itu kamu harus sungguh-sungguh. Jadi mari kita sungguh-sungguh. Karena kita telah dijanjikan, dianugerahi berkat, sehingga kita menjadi orang kaya dan akan menjadi orang kaya. Dengan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan, bahkan dengan berkat yang masih tersimpan di sorga. Tetapi sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguhlah. Banyak orang gagal karena tidak sungguh-sungguh. Banyak orang gagal karena tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah mempertahankan itu. Yang kita miliki di dunia ini saja kita harus pertahankan dengan sungguh-sungguh. Kalau seorang PNS, kalau sudah PNS, dia sungguh-sungguh mempertahankannya, bukan? Ini Bu Gembala ini karena PNS pagi-pagi ini cepat-cepat kali pergi. Sisi rumah belum makan dia sudah pergi, ditinggalkan semua nggak makan. Karena apa? Karena itu penting, itu mahal, itu berharga. Memang saya sudah bilang, tinggal lemah PNS ini jauh mau pertanyaan ini kurangnya. Nantilah sekolah kita pindahkan. Ini saya katakan bukannya
mau menceritakan yang lain-lain, tetapi saya mau menggambarkan bahwa sesuatu yang berharga itu yang kita miliki akan kita pertahankan. Amin. Yang jasmani, yang duniawi pun, kalau itu berharga, baik kedudukan, baik pekerjaan atau harta, kita harus sungguh-sungguh mengerjakannya, sungguh-sungguh mempertahankannya, sungguh-sungguh mengelolanya, apalagi dengan apa yang Tuhan berikan. Masakan kita tidak sungguh-sungguh, ibu bapak? Yang Tuhan berikan bagi kita yang terbaik. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Hari ini sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus berkata, sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, ada berkatnya. Apa berkatnya? Ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sebab jikalau kamu melakukannya, melakukan apa maksudnya? Melakukan kesungguh-sungguhan ini, berusaha dan sungguh-sungguh, tidak akan pernah tersandung. Kita anak-anak Tuhan sering kita tersandung terus, tahun ke tahun tersandung, sehingga tidak pernah bisa maju. Orang yang tersandung itu tersuladit, ya, tergelincir, terjatuh. Ada yang menghalangi kakinya, sehingga dia terjatuh bukan karena dia patuh rabbaton berjalan, tetapi memang karena ada di jalan itu yang menghalangi, yang merintangi, yang mengganggu perjalanannya. Banyak yang merintangi. Jadi bagaimana supaya tidak ada yang merintangi perjalanan kita? Supaya tidak ada yang merintangi perjalanan kita, tidak ada di jalan hambatan, tidak ada di jalan abad-abad, tidak ada apapun, tetapi mulus perjalanan itu, lakukanlah apa kata Petrus. Apa kata Petrus? Ayat yang 10 tadi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan dan pilihanmu, sungguh-sungguhlah mengerjakannya. Kita semua, jemaat maupun pelayan, sungguh-sungguhlah, berusahalah sungguh melakukan panggilan dan pilihanmu. Kalau sudah dipanggil, kalau sudah dipilih melayani, sungguh-sungguh. Jangan salahkan Tuhan kalau kau tersandung terus. Jangan salahkan pendeta kalau kau tersandung terus. Padahal karena kau tidak sungguh-sungguh mengerjakan panggilan dan pilihanmu. Bukan salah Tuhan, bukan salah pendeta, bukan salah si Petrus yang menuliskan surat ini. Firman Tuhan ini bukan dari saya, tetapi Petrus yang berkata. Karena itu cobalah sungguh-sungguh berusaha. Kalau kau masih tersandung juga, tuntutlah si Petrus, ya. Jangan tuntut saya. Amin. Karena Petrus yang menulis ini. Petrus ada di sorga, nanti di sorga tuntut dia. Dia udah Petrus, sungguh-sungguh berusaha, tom notar suladit namu. Petrus memberi jaminan. Jaminan yang pasti, karena Petrus sudah pengalaman. Haleluya. Petrus sudah pengalaman bersama Yesus. Maka dia pun berkata, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Kita menyembah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan